Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Jemaat Philadelphia Yogyakarta. Selamat bertemu walaupun hanya online, sekedar kita bisa mengobati kerinduan kita masing-masing dengan secara sederhana ini. Marilah pada sore hari ini kita merenungkan dan membahas firman Tuhan pada sore hari ini untuk kita menguatkan iman kita dalam situasi kita masing-masing. Mari kita, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan dengan Kidung Lama 122 dengan judul Rumentahing Palimirmo. Renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya hantarkan.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan, pada sore hari ini kami para hamba-hamba-Mu menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih, di mana Tuhan selalu memelihara kehidupan kami di waktu-waktu yang telah kami lampaui sampai sore hari ini. Tuhan, mengizinkan kami para hamba-hamba-Mu untuk menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami perkenankan untuk merenungkan firman-Mu dan membahas firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami agar apa yang Tuhan firmankan benar-benar kami dapat kami renungkan setiap saat dalam kehidupan kami setiap hari, agar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan, apabila ada dosa-dosa yang terselip dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan menjauhkan dari kehidupan kami. Semua kami minta Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, PA Bunga Bagong pada sore hari ini akan bersama-sama membahas bacaan dari kitab pertama Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, dan merupakan kelanjutan dari kegiatan PA Bunga Bagong minggu-minggu sebelumnya. Sore petang ini kita akan membaca pada Kejadian pasal 47 dalam beberapa perikop, dan kita akan membaca terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan 12 dalam sebuah subjudul Yakub dan Fir'aun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Fir'aun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu, dibawanya 5 orang menghadap Fir'aun. Fir'aun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, "Apakah pekerjaanmu?" Jawab mereka kepada Fir'aun, "Hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami." Lagi kata mereka kepada Fir'aun, "Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen." Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku." Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Fir'aun, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Kemudian bertanyalah Fir'aun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Fir'aun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja, dan buruk adanya tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun,
Sesudah itu keluarlah ia dari depan Fir'aun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Fir'aun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Demikian Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, bacaan dari Kitab Kejadian pasal 47 ayat 1 sampai dengan 12 di bawah subjudul Yakub dan Fir'aun, dan kelanjutan dari itu adalah ayat 13 sampai dengan ayat 26 di bawah subjudul Tindakan Yusuf. Kita mulai dari ayat 13. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Fir'aun. Setelah habis uang itu di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku, selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Fir'aun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Fir'aun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Fir'aun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir, dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Fir'aun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Fir'aun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu." Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Fir'aun." Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Fir'aun, hanya tanah para imam tidak menjadi
milik Firaun. Kita lanjutkan sekarang pada bagian yang berikutnya, yaitu pada ayat 27 sampai dengan 31 yang berjudul Yakub pada akhir hidupnya. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasih-Mu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya, "Aku akan berbuat seperti katamu itu." Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Demikian Ibu Bapak sekalian, bacaan sore hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membahas dan merenungkan pada PA sore hari ini dengan diambil Kejadian 47 ayat 1 sampai 31 dengan judul Hidup Menjadi Berkat. Setelah Yakub dan kaum keluarganya sampai di Goshen, Yusuf menyampaikan berita tersebut kepada Firaun seraya mengajak beberapa saudaranya untuk menghadap Firaun. Firaun merespon dengan baik kedatangan keluarga Yusuf di tanah Goshen dan diminta untuk tinggal di tanah tersebut. Firaun pun juga bertemu dengan Yakub, ayah Yusuf. Dalam pertemuan tersebut terjadi dialog yang baik antara Firaun dan Yakub. Bahkan Firaun memintakan berkat Allah atas Firaun. Melalui permohonan berkat Yakub kepada Allah atas Firaun memperlihatkan bahwa dalam perjumpaannya dengan Firaun, Yakub selalu melibatkan Allah. Yakub tidak hendak menyatakan tentang dirinya, tetapi tentang Allah yang disembah selama ini. Perjumpaan berlangsung dengan baik, dan kemudian Yakub mencarikan tempat terbaik untuk ayah dan kaum keluarganya sebagaimana diperintahkan Firaun. Yusuf memberikan tempat yang terbaik di tanah tersebut, yakni tanah Rameses. Sekalipun Yusuf menjadi orang yang dipercaya oleh Firaun, tetapi Yusuf tidak sombong. Ia tetap menjadi berkat bagi keluarganya dan juga untuk orang-orang Mesir. Ketika kelaparan sangat hebat, uang orang-orang sudah habis untuk membeli gandum, maka rakyat kembali datang kepada Yusuf untuk menolong mereka. Oleh karena uang mereka sudah habis, maka Yusuf meminta ternak
mereka sebagai ganti makanan mereka. Akhirnya mereka dapat menjalani hidup dalam tahun tersebut. Namun setelah setahun berjalan, mereka kembali datang kepada Yusuf, dan dengan kerelaan hati mereka ingin Yusuf memberikan makanan kepada mereka. Apapun yang mereka miliki akan diberikan kepada Yusuf, mau memberi makanan kepada mereka, dan mereka juga meminta benih untuk ditanam di tanah mereka supaya mereka mendapatkan hasilnya dan kemudian bisa hidup. Dan walaupun tanah mereka telah dijual kepada Yusuf, tetapi mereka dapat dapat menabur benih yang diberikan Yusuf kepada mereka dengan ketetapan 1/5 bagian diserahkan kepada Firaun dan sisanya untuk mereka supaya mereka tetap dapat hidup. Rakyat sangat percaya kepada Yusuf karena selama ini mereka telah ditolong oleh Yusuf, maka apapun yang menjadi ketetapan disepakati oleh Yusuf dan orang-orang yang datang kepada Yusuf. Yusuf melakukan hal tersebut bukan karena kejam, tetapi demi keberlangsungan kehidupan semua, agar Yusuf pun dapat mengelola apa yang diterima dari rakyat jika nantinya kelaparan juga belum selesai. Kepercayaan rakyat kepada Yusuf didasarkan bahwa Yusuf menata kehidupan rakyat kepada waktu itu sehingga mereka bisa makan. Yusuf tidak mengumpulkan untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk keberlangsungan kehidupan rakyat pada waktu itu. Yusuf menjadi berkat bagi keluarga dan rakyat saat kelaparan datang dalam kehidupan mereka. Semua tetap dapat bertahan hidup dan dapat makan meski apa yang mereka miliki harus habis, tetapi mereka dipelihara melalui strategi Yusuf dalam memanajemen apa yang ada pada waktu itu. Di akhir kisah ini diceritakan juga tentang kematian Yakub di tanah Gosen, dan sebelum kematian memanggilnya, maka Yakub meminta kepada Yusuf agar dirinya dimakamkan di Kanaan, di tanah nenek moyangnya. Yusuf menerima permintaan ayahnya yang tidak egois dengan apa yang harus dilakukan kepada ayahnya. Melalui bacaan ini kita dapat belajar dari Yusuf yang dalam masa hidupnya selalu belajar menjadi berarti dan menjadi berkat bagi orang lain, baik itu masyarakat secara umum maupun kaum keluarganya yang pernah menyakitinya. Pada masa sulit ini kita dipanggil untuk bersedia menjadi berkat bagi orang lain, terutama yang sedang membutuhkan, misalnya untuk orang yang sedang mengalami sakit COVID, sedang bergumul dengan berbagai macam masalah, dan lain-lain. Mari kita belajar menjadi berkat bagi orang lain, tidak egois dan hanya memikirkan diri kita sendiri. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita
dalam PA sore hari ini kita tutup dengan berdoa. Mari saya hantarkan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu untuk selama-lamanya. Tuhan, pada sore hari ini para hamba-hambamu menghadap kehadiratmu kembali, mengucapkan terima kasih dan syukur karena Tuhan telah melindungi dan memberkati dalam kami membahas firman-Mu dengan apa yang kami bisa terima. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memelihara kehidupan kami, supaya kami selalu dapat setia kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang sulit ini, kami percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan apa yang menjadi angan-angan kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri acara ini, PA sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan mengampuni dalam kekurangan kami yang membahas firman-Mu ini. Semua itu kami minta Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, dalam keadaan pandemi yang sekarang ini memang sangat mencekam keadaannya, tapi kita adalah anak-anak Tuhan, kiranya tidak perlu takut dan khawatir, karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kita masing-masing, dan semua apa yang kita rasakan kita serahkan kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara yang mungkin kena wabah COVID ini, kiranya ya tetap bersyukur pada Tuhan kalau kita masih diizinkan dalam keadaan yang begini, tapi Tuhan mesti akan menolong kita dalam bentuk apapun. Jadi kita tetap percaya pada Tuhan, tetap teguh dan tegar dan kita selalu menjaga imun kita supaya kita bisa memerangi COVID yang sekarang sedang merajalela, supaya hidup kita selalu dapat memuliakan nama Tuhan melalui apapun yang kita kerjakan. Mungkin sedikit dari buat saya. Terima kasih. Selamat sampai berjumpa kembali, walaupun hanya secara sederhana.